Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin wa jami'i awliya'illah fi ghamid ilmillah wa masyayikhina wa muallimina walidina wa walidikum walidil hadirin khassa wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ammah anallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi syurafa wa ashabihil hunafa wa tabi'ina lahum wa tabi'it tabi'ina man tabi'ahum min ahli sidqi wal wafa wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya man ya'lamu sirra wa akhfa. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat pengurus BKM Masjid Nurul Islam, para tokoh masyarakat dan semua yang hadir, ikhwanana, saudara-saudara semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua anugerah dan nikmat tersebut, sehingga kita terhindar dari penyebab-penyebab penyesalan di dunia dan apalagi nanti kelak di akhirat, yang sangat banyak nanti penyesalan di hari kiamat, dan seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan di hari kiamat. Bi'satin nadamah an-nadamah yaumal qiyamah. Seburuk-buruk penyesalan adalah penyesalan saat nanti di hari kiamat. Kalau orang menyesal di dunia maka bermanfaat. Dengan penyesalannya dia bisa introspeksi diri, dia bisa memperbaiki perbuatan yang dilakukannya, dan mungkin juga bisa mengejar kekurangan-kekurangan dari yang semestinya harus dia lakukan. Bahkan tidak jarang sebuah dosa bisa mengantarkan pelakunya ke dalam surga. Dengan apa? Dengan taubat, dengan sungguh-sungguh setelah berdosa tersebut. Bukan berarti ini menyuruh untuk berdosa, tidak. Tapi dengan bertaubat dan menyesal dari perbuatan dosa tersebut, maka mengantar kepada pemiliknya untuk lebih sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun berhati-hatilah dengan kalimat-kalimat yang semisal ini. Jangan sampai kemudian menjadi tipu daya setan, kemudian mengarah kepada ajakan setan bermaksiat dengan niat untuk supaya nanti bertobat. Maka itu salah. Tidak diperkenankan seseorang untuk merencanakan maksiat dengan alasan aku setelah maksiat nanti tobat. Itu adalah diantara tipu daya setan yang banyak menipu manusia, sehingga kebanyakan orang kemudian terjerumus. Dan kalau sudah terjerumus, ia kalau diberi hidayah dan taufik oleh Allah untuk lepas. Tapi kalau dia merasakan enaknya maksiat, hawa nafsunya nuntut ulang dan lain sebagainya,
sangat dikhawatirkan orang tersebut tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Salawat yang mulia, salam yang tertinggi mudah-mudahan selalu dihaturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan semua pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita membahas akan masalah najis dan juga dalam hukum fikih dari kitab Sulam Taufik. Di antaranya pembahasan kita tentang pembagian najis-najis yang dimaafkan atau ma'fuwat. Ada yang dimaafkan di air, ada yang dimaafkan di baju, ada yang dimaafkan di kedua-duanya, ya. Dan juga najis-najis yang tidak ma'fu atau tidak dimaafkan. Kita kembali ke dalam surat mengarungi dan mudah-mudahan bisa menyelami makna-makna yang tersirat dan yang tersurat yang terkandung di dalam surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang mendapatkan keberkahan Quran dan ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Akhir dari pembahasan kita ayat Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wa rabbukal ghafuru dzur rahmah. Sudah kita jelaskan sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun dan sifat Allah Subhanahu wa taala dzur rahmah, yang memiliki rahmat yang luas, rahmat yang maha luas, yang sangat besar, yang tidak ada batas. Ya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Sesuatu itu pun sebetulnya sudah umum kali, ditambahin kul lagi, segala sesuatu, sehingga disebutkan iblis dan setan pun masih berharap rahmatnya Allah dengan ayat ini, karena dia merasa dirinya pun juga bagian dari makhluk Allah. Namun keinginan kalau tidak dibarengi dengan aturan yang digariskan oleh Allah, maka itu hanyalah sekedar angan-angan belaka. Ya, nah, kalau orang mengharapkan rahmat Allah kemudian dia melakukan yang digariskan oleh Allah untuk cara mendapatkannya, maka besar kemungkinan insya Allah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai disebutkan gimana besarnya rahmat Allah, yukhraj minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min iman. Dikeluarkan dari api neraka orang yang hatinya ada sebiji dzarrah dari iman. Sekecil apapun iman dalam hatinya masih bisa keluar dari api neraka. Gimana besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutan ayat, lau yu'akhidhuhum bima kasabu la ajjala lahumul adzab bal lahum mau'idul layyajidu min dunihi mau'ila. Lau yu'akhidhuhum, andaikan Allah Subhanahu wa taala menuntut mereka, andai Allah Subhanahu wa taala menuntut manusia bima kasabu, dengan apa yang dia perbuatnya, la ajjala lahumul azab, maka pasti Allah akan mempergegas untuk menurunkan azab kepada mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala tukang menuntut, kalau Allah Subhanahu wa taala menuntut, syukran, terima kasih. Kalau Allah Subhanahu wa taala menuntut manusia dengan semua yang dilakukan oleh manusia, maka Allah akan mempertegas turunnya azab kepada mereka. Ini menunjukkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang muslim atau yang kafir. Loh, yang kafir pun disayang oleh Allah. Iya. Karena umatnya Nabi Muhammad tidak langsung dihabisin sama Allah di bumi, tidak langsung diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan demi kesempatan. Dikasih oleh Allah akal untuk berpikir, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala waktu untuk punya kesempatan merenung.
khususnya orang yang telah melewati umur 40 tahun. Kalau disebutkan orang yang sudah melewati umur 40 tahun itu diantara tanda sudah dia dikasih oleh Allah kesempurnaan akal. Ya, akal yang semestinya dengan akal tersebut seorang manusia bisa melewati dan lebih mulia dari derajat para malaikat mestinya. Namun sayang kali mayoritas kebanyakan manusia tidak menggunakan akal dengan semestinya. Mereka lebih banyak menggunakannya di dalam urusan duniawi, materi, nafsu, syahwat dan lain sebagainya. Dan tidak jarang bukan perkara mubah yang mereka kejar-kejar, perkara haram yang mereka kejar-kejar, dan mereka gunakan otaknya untuk mencari celah dan cara-cara efektif untuk mendapatkan yang haram tadi. Kalau hanya dipergunakan perkara mubah saja sudah termasuk zalim. Artinya perkara mubah, kita itu melakukan hal-hal yang mubah itu adalah kebutuhan jasmani. Tidak perlu sebetulnya kemudian menggunakan pikiran, otak, hati, dan semuanya dikerahkan untuk hal-hal yang bersifat mubah. Mohon maaf, kalau hanya urusan makan, tidur, kencing, ya ngapain perlu pakai cerdas-cerdas sekali? Ngapain perlu untuk kemudian diforsil otak dan hatinya untuk mikirkan hal tersebut? Mestinya akal kita digunakan yang lebih manfaat, yang lebih berguna, yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk ilmu, untuk ibadah. Ya. Oleh sebab itu, gimana para ulama menggunakan akalnya untuk pendekatan diri kepada Allah dalam bentuk memperluas dan memperdalam ilmu, kemudian mencari inovasi-inovasi dalam pendekatan diri kepada Allah, dalam bentuk zikir, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk sholawat, dan lain sebagainya. Itu namanya inovasi di dalam beribadah. Ya, boleh. Yang tidak boleh itu, yang tidak boleh kita robah itu adalah yang wajib, yang fardu. Anda meskipun orang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli qiyamul lail, kalau subuh tetap 2 rakaat, jangan ditambah jadi 3, jadi 5, jangan. Meskipun Anda ahli tahajud, semangat kali dah, tetap subuh 2, udah aturannya. Tapi perkara lain dari ibadah-ibadah, perbanyak ibadah. Baca Quran, perbanyak. Zikir, perbanyak. Doa, perbanyak. Dalam bentuk apapun. Maka aneh kalau ada aliran sedikit-sedikit gak diajarin Nabi, bid'ah. Aneh kali orang kayak gitu. Sangat aneh. Katanya malam Jumat gak boleh baca Yasin. Kenapa? Karena Nabi gak pernah baca Yasin di malam Jumat. Supaya difahamin sunnah itu apa sih? Sunnah itu 3 macam. Sabda Nabi, akwal. 2 af'al, Nabi diem. Nabi tahu, Nabi diem, berarti boleh gitu ya. Cuman ini kelompok yang aneh ini yang muncul akhir zaman nih, cuman mengkhususkan sunnah itu af'al saja. Jadi mereka maunya Nabi itu baca Yasin malam Jumat apa enggak? Nabi itu baca maulid apa enggak? Gitu aja. Padahal kalau ditengok dari akwal sabdanya Nabi banyak. Semisal bacalah Quran. Termasuk juga ada hadis yang lebih spesifik lagi, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah. Siapa yang baca Yasin dalam satu malam. Fi lailatin nakira, malam. Malam apa?
Malam apapun, malam Sabtu, malam Jumat, malam Selasa, malam apapun. Siapa yang baca Yasin di satu malam, maka dia pagi hari dipastikan sudah diampunkan oleh Allah. Masa harus kemudian pasti malam Jumat? Dalilnya ya sama, ngaji ini apakah enggak ibadah? Ibadah yang paling hebat. Tolong carikan dalil Nabi ngaji Senin malam Selasa ba'da maghrib. Ada apa enggak? Ya kan kayak gitu. Jadi sangat aneh kalau orang hanya menganggap sunnah itu di af'al saja, perbuatan Nabi saja. Jadi sunnah Nabi itu ada akwal. Akwal ini ada yang khusus, ada yang umum. Khusus lebih diperhatikan daripada yang umum, itu pasti. Semisal khusus umpamanya Nabi menyuruh kita untuk baca surat Kahfi malam Jumat. Nabi nyuruh kita memperbanyak sholawat malam Jumat dari Jumat. Ini khusus, lebih diperhatikan. Nabi nyuruh baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 setelah sholat fardu. Ini khusus. Ada juga umum. Umum apa? Ya semisal umpamanya Nabi bersabda ahabbul kalam ilallahi arba'. Ucapan yang paling dicinta oleh Allah itu 4. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus Nabi bersabda la yadurrukum bi ayyihinna ibtada'tum. Tidak bahaya sama kalian campur-campur, kalian mulai mana tidak apa-apa. Pokoknya 4 ini yang paling dicinta Allah. Kalian mulai subhanallah, alhamdulillah, wala ilallah akbar seperti yang biasa, atau kalian roba-roba Allahu akbar, alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, terserah. Pokoknya 4 ini yang paling dicinta. Nabi bersabda umpamanya paling afdolnya yang aku ucapkan dan para nabi ucapkan adalah la ilaha illallah. Zikir-zikir ini bersifat umum. Kapanpun, dimanapun, pagi, sore, siang, malam, habis sholat, sebelum sholat, terserah, umum. Gitu ya. Maka supaya dipahamin arti sunnah ada 3. Sunnah akwal, sunnah af'al, sunnah takrir. Takrir itu sesuatu yang Nabi tahu, Nabi diem. Semisal azan ada as-salatu khairum minan naum, disebutkan itu adalah Sayyidina Bilal yang menambahkannya. Pastinya Nabi tahu. Pastinya Nabi dengar lah, didiamkan oleh Nabi. Ya. Dan beberapa hal, banyak hal sebetulnya dalam takrir tersebut. Ini tadi kita sampaikan perbuatan manusia kalau dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, maka akan dipergegas oleh Allah azab. Namun untuk umat ini alhamdulillah berkatnya kemuliaan dan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat ini dibuat aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu dihabiskan kalau sudah datang azab, nggak tersisa. Ya yang selamat yang muslim lah, yang mukmin. Tapi jangan dianggap orang dulu pun kemudian jangan dianggap cuma 1 kampung 2 kampung, enggak. Kaum Nabi Lot itu disebutkan tidak kurang dari 13 kampung. 13 kampung itu berarti 13 desa, mungkin 1 kecamatan kali ya. Kan gitu. Maka jangan dianggap kalau umat terdahulu itu mesti sedikit, enggak. Ada yang memang banyak. Ya, umatnya Nabi Yunus lebih dari 100.000. Umatnya Nabi Yunus yang tidak jadi diazab oleh Allah, kemudian sampai Nabi Yunus dimakan ikan, kemudian keluar lagi dari perut ikan, disebut oleh Allah ila mi'ati alfin au yazidun, 100.000 lebih. Namun itu tadi, kalau umat-umat terdahulu kalau azab turun habis yang kafir.
Tapi kalau umatnya Rasulullah diamankan oleh Allah dari turunnya azab yang sampai menghabiskan semuanya. Ya. Bal lahum mau'idul la yajidu min dunihi mau'ila. Namun mereka memiliki janji waktu. Ada waktu yang ditentukan oleh Allah. La yajidu min dunihi mau'ila. Yang tidak mungkin mereka mendapatkan tempat berlindung dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Azab sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk yang kafir. Itu udah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi untuk umat ini ketentuannya bukan di dunia. Ketentuannya di akhirat. Maka itu diantara bagian rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat ini. Sehingga selalu diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan. Diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan, waktu untuk berpikir, merenung. Ya. Oleh sebab itu disebutkan awalnya untuk umat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menutup pintu taubat umum dan khusus. Menutup pintu taubat umum adalah saat matahari terbit dari barat. Ya. Dan itu subhanallah, mungkin orang berpikir mana mungkin. Ternyata para ilmuwan mengatakan kemungkinan bisa terjadi. Ada artikel yang membahas akan hal tersebut secara ilmiah. Anda cari. Bukan bidang saya untuk menjelaskannya, nanti tambah bingung. Kan gitu ya. Tapi dengan membacanya kita tahu gimana nggak ada satupun hadis Nabi atau Al-Quran yang kemudian tidak masuk akal. Itu nggak mungkin. Semuanya pasti masuk akal. Hanya saja akal kita nerima atau enggak. Nah, mestinya kalau seorang yang iman, permasalahan iman bukan mengedepankan akal, tapi masalah iman adalah mengedepankan hati dan cinta. Gitu ya. Maka kasihan kalilah orang-orang di akhir zaman sekarang ini, bahkan sudah mulai banyak merebak di Indonesia orang-orang yang terlalu berani lebih mengedepankan akal daripada nas-nas Al-Quran atau hadis, yang lebih mengedepankan kemampuan otak, sehingga berani-berani untuk merendahkan dan melecehkan hal-hal yang bersifat agama. Ya, maka dihati-hati keluarganya, orang dekatnya dan masyarakatnya. Sebagaimana sekarang banyak disuarakan untuk ekstra hati-hati dari gerakan-gerakan PKI. Dari segi zahir dengan kejadian salah satu ulama ditusuk, dan mungkin dalam 2-3 tahun ini sudah beberapa ulama yang berusaha untuk disakiti, dibunuh dan lain sebagainya. Penjagaan zahir penting. Ya, penjagaan jasmani juga penting. Apalagi ada suara-suara juga sebentar lagi juga 30 September. Mestinya itu hari juga memiliki bentuk dendam kesumat yang luar biasa. Sehingga dulu ada kejadian G30S PKI. Ya. Namun yang lebih penting sebetulnya juga adalah penjagaan hati, penjagaan akidah, penjagaan akal, penjagaan otak, penjagaan pemahaman. Jangan sampai kemudian pemahaman kita lari kepada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman Tuhan, ini zaman masanya zaman perang informasi. Perang informasi. Siapa yang lebih kuat informasinya, dia yang menang. Ya. Maka oleh sebab itu ekstra hati-hati membaca, ekstra hati-hati dengan media.
Nah, sampai kebanyakan orang sesat, kebanyakan orang salah itu dari media. Salah ngaji karena ngajinya dari media. Ya, karena ngajinya dianggap sudah yang penting ada ustadz terkenal. Nah, dianggap pengikutnya sudah banyak, yang nonton udah banyak, dan lain sebagainya. Ilmu bukan dari situ, Tuhan. Qulil haqqu min rabbikum. Perkara hak itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih dekat kepada Allah, maka hak lebih dekat kepada Dia. Ya. Maka ini tadi kita sampaikan, ballahum mau'idul la yajidu min duni mau'ila. Namun mereka memiliki janji waktu yang mereka tidak akan dapatkan tempat berlindung dari selain Allah Subhanahu wa taala. Umat ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berpikir sampai mati. Tadi kita sebutkan pintu taubat ditutup secara umum, yaitu ketika matahari terbit dari barat. Kemudian taubat, pintu taubat khusus. Disebutkan dalam riwayat bahwa awalnya malaikat Jibril ngasih tahu kepada Rasulullah kalau Allah Subhanahu wa taala menutup pintu taubat dari seorang hamba sebelum ajalnya setahun. Sebelum ajalnya setahun. Nabi mohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberi ketahui oleh malaikat Jibril bahwa Allah menerima taubat hamba-Ku. Allah menerima taubat sebagian dari umatmu wahai Nabi Muhammad sebelum datangnya ajal 1 bulan. 1 bulan. Kemudian Nabi minta keringanan lagi. Diringankan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterima taubatnya sebelum ajal 1 hari. Jadi kalau umpamanya kira-kira matinya besok maghrib, sekarang udah ketutup lah, udah lewat pun 24 jam. Tapi Nabi meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ngerti ajal? Siapa yang tahu ajal? Kemudian diberi keringanan oleh Allah sebelum roh sampai di kerongkongan. Ini besarnya luasnya rahmat Allah. Roh sampai di kerongkongan berarti proses sakaratul maut dia ngerasa itu. Ya, proses sakaratul maut, roh dicabut dari kaki, mestinya kaki sudah terasa itu. Gimana hangatnya hilang, mulai dingin, mulai sudah terasa sakit luar biasa. Mestinya saat itulah masih ada kesempatan taubat saat itu. Masih ada kesempatan taubat. Dan pastinya kalau sudah sampai di lutut, sudah sampai di paha, sudah sampai, kan sudah terasa itu mau mati itu. Ya. Oleh sebab itu termasuk juga tandanya mau mati sesak. Ini pasti semua orang mau mati sesak, itu pasti. Nah, oleh sebab itu kalau mau mati sesak di bawah rumah sakit, ya COVID lah. Mana ada orang mati nggak sesak? Ya pastinya orang mau mati gini-gini dulu, itu mesti. Jadi itulah tadi ya ikhwan. Nah gitu kan ya. Mestinya ketika roh sudah mulai berjalan menuju atas, terasa seseorang. Alangkah besar rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelum roh sampai di kerongkongan masih diterima tobat oleh Allah. Maka kasihanlah kalau udah sampai di sini udah apa? Masih belum aja. Masih sombong aja sama Allah. Masih mau nentang agama, masih ya taubatnya seperti Abu Jahal kayak gitu. Yang dia sudah dalam keadaan terluka di perang Badar, udah mau mati, perang udah selesai, dia ngos-ngosan udah jumpa sama Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud bagian dari sebagian sahabat yang disuruh oleh Rasulullah untuk misah-misahkan jenazah yang muslim sama kafir. Ambilin kalau ada kawan-kawan muslim. Zaman dulu perang tidak ada seragam ya. Nabi suruh beberapa sahabat untuk kumpulin yang muslim-muslim. Berapa orang mati? Tengok.
Subhanallah, pas Abdullah bin Mas'ud ngelihat Abu Jahal udah mau mati, dibilang sama Abu bin Mas'ud, wahai Abu Jahal, kau sekarang udah hampir mati, kau ucapkan kalimat syahadat, nanti ku sampaikan sama Rasulullah biar dia senang. Coba yang rahmat itu kayak gitu ya, ngerti ya. Tujuan Islam bukan bunuh, tujuan Islam bukan menghabisin. Rahmat, padahal ini dah musuh dedengkot, musuh bebuyutan, musuh paling musuh Islam. Tapi Abu Jahal bilang, kau penggal aja kepalaku, kasih tahu Muhammad kalau kepalaku besar. Ya Allah, udah mau mati masih sombong. Alangkah naudzubillah min dzalik, orang mau mati kok masih sombong. Orang mau mati masih dendam sama masjid. Orang mau mati masih dendam sama ulama. Gak kebayang sama kita orang. Padahal dia sudah melihat. Fabasarukal yauma hadid, firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an. Pandangan matamu sekarang udah terbuka, nyata, jelas, awas. Udah ngelihat surga neraka, udah ngelihat surga neraka. Gal sampai roh di kerongkongan. Kalau udah sampai roh di kerongkongan, kalau disebutkan taubahnya udah Fir'aun udah. Fir'aun mau beriman, tapi rohnya sudah sampai di sini. Sampai disebutkan dalam Al-Qur'an, amantu billadzi amana bihi banu Israil. Aku beriman dengan Tuhannya Bani Israil. Sahabat malaikat Jibril gerem sama Fir'aun, takut diterima imannya sama Allah Subhanahu wa taala, dijejalin sama tanah laut sama malaikat Jibril. Subhanallah, sampai sekarang diketahui kalau di mumi Fir'aun di tenggorokannya ada pasir-pasir laut. Diteliti sama ilmuwan Perancis, ternyata di kerongkongannya ada tanah laut. Gal alangkah rahmatnya Allah. Bahkan oleh Imam Ghazali disebutkan, Imam Ghazali menyebut dalam Ihya, ya Musa istaghatha bika Qarun falam tughithu law istaghatha bi la aghattu. Wahai Musa, Qarun ketika disedot sama tanah, sama bumi, dia minta tolong sama engkau. Musa tolong Musa tolong. Falam tughithu, engkau tidak tolong dia. Andai Qarun minta tolong sama aku tolong dia. Qarun. Dan ini bentuk simbol subhanallah di zaman Nabi Musa yang sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala musuh bebuyutan Nabi Musa adalah Fir'aun, Haman, Qarun. Tiga ini. Fir'aun, Haman, Qarun. Ditambah satu lah Musa Samiri ya. Musa Samiri yang bikin anak sapi. Anda tengok nih. Dan cerita Nabi Musa adalah cerita yang paling detail, paling sering disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Paling sering disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an. Bahkan lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain. Nabi Musa. Kalau disebutkan di antara hikmahnya adalah Fir'aun adalah bentuk simbol kekuasaan. Simbol kekuasaan. Haman adalah bentuk simbol tukang menjilat. Tukang jilat. Perdana menterinya atau patihnya atau apalah namanya itu ya, yang dipercaya sama Fir'aun, Haman. Tiga, Qarun, simbol kesombongan nafsu karena duniawi. Kesombongan nafsu karena dunia kaya. Musa Samiri, penipuan. Nipu Bani Israel dengan, dan bentuk Musa Samiri ada kepandaian, kepinteran. Karena disebutkan Musa Samiri itu bisa mengenal kudanya malaikat Jibril. Jadi Musa Samiri melihat di depan Nabi Musa ada
kuda yang berjalan, yang ada di depan untuk nganter pasukan atau orang Bani Israel melewatin laut yang udah terbelah. Musa Samiri melihat bahwa kuda tersebut setiap nginjak tanah mesti tumbuh rumput. Dia merasa heran, kenapa kok setiap nginjak tanah tumbuh rumput? Ini berarti kuda nggak biasa ini. Dia meyakini ini adalah kuda yang ditunggangin oleh malaikat. Malaikat yang ngasih wahyu sama Nabi Musa, malaikat Jibril. Maka diambillah beberapa tanah dari bawah kudanya, disimpan sama dia. Berarti kan dia punya ilmu, dia punya kelebihan dibanding Bani Israel yang lain. Bahkan ada riwayat mengatakan Musa Samiri dulu itu adalah diasuh oleh seorang malaikat di dalam gua. Wallahu a'lam riwayat tersebut. Walhasil Musa Samiri adalah simbolisasi orang pinter, orang alim, orang bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh mayoritas orang, tapi digunakan untuk menipu, buat sapi emas. 4 hal inilah penyakit paling berbahaya dan selalu ada sepanjang zaman untuk umat Nabi Muhammad. Kekuasaan, tukang jilat, kemudian kekayaan duniawi, kemudian kealiman yang diarahkan untuk menipu umat. Penyakit 4 inilah yang selalu ada, dan di umat ini sepanjang zaman ini ada. Nah, Allah nyeritakan di Al-Quran cerita Nabi Musa full detail sebagai bahan pelajaran untuk umat ini. Hati-hati sama kekuasaan. Udah. Setelah hati-hati sama kekuasaan, Anda tengoklah sekarang. Ya, semuanya kalau kekuasaan nggak boleh diganggu gugat. Nah, yang lain bisa ditutup, masjid Jumatan bisa dilarang. Kalau pilkada nggak bisa, nggak boleh ditunda. Nah, ya kan? Kekuasaan. Udah. Setelah itu lebih jahat juga adalah tukang jilat. Tukang jilat. Tengoklah. Hah? Keras sama pemerintah, keras ini. Kasih sedikit bonbon, selesai. Hah? Kasih sedikit jabatan, selesai. Harus jilat dulu, jilat. Udah jilat, duniawi, ekonomi, fitnah. Kemudian yang terakhir adalah orang alim penipu. Itu yang paling ditakutkan oleh Nabi, sampai disebutkan dalam riwayat hadis Nabi, aku ada sesuatu yang lebih aku takutkan terhadap kalian daripada Dajjal. Siapa ya Rasulullah? Ulama su, pinter, cerdas, pandai, ngerti agama, tapi menyesatkan umat. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dalam area rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muadzin.